Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus memiliki perhatian penuh kepadanya. Memiliki penghormatan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk peduli kepada Al-Quran dengan membacanya, dengan mempelajarinya, dan mengajarkannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti syafi'an li ahlih yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran besok akan menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya pada hari kiamat kelak. Bahkan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bikulli harfin asyru amsalihah. Siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap satu hurufnya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT 10 kali lipat. Kata Nabi, la aqul alif lam min harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Demikian juga kita dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk menjaga adab-adab ketika membaca dan mempelajari Al-Quran. Di antara adabnya, yang pertama, hendaknya bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita. Karena ikhlas adalah pondasi utama semua amal ibadah. Tidak akan diterima oleh Allah SWT amal ibadah seorang hamba apabila keikhlasannya ternodai. Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Nabi bahkan mengabarkan ada 3 golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka Jahannam, diseret ke neraka. Salah satunya adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Kemudian Allah SWT mengatakan kepadanya, apa yang kamu harapkan dengan membaca Al-Quran? Orang tersebut menjawab, aku membacanya untuk beribadah kepadamu, mendapatkan pahala darimu. Allah katakan, kadzab, kamu dusta. Kamu membaca Al-Quran ini agar dipuji sebagai qari, terkenal, hafid. Akhirnya dia diseret ke neraka. Maka ikhlas adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan semuanya. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk menjaga kesucian, kebersihan. Kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan tempat kita untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Inni karihtu an adhkurallaha illa ala taharah. Aku benci untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dalam keadaan taharah, suci. Karena ini sebagai bukti pemuliaan kita kepada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita hormati dan harus kita muliakan. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk menjaga kebersihan mulut kita karena kita membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salah. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat, setiap kali wudhu. Termasuk salah satunya juga adalah setiap ketika kita akan membaca Al-Quran.
Karena kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara adab ketika membaca Al-Quran juga adalah hendaknya bagi kita untuk membaca ta'awud, ya, sebagai perlindungan kita kepada Allah SWT dari godaan-godaan setan. Karena setan tidak akan senang ketika seorang itu membaca Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kamu hendak membaca Al-Quran, isti'adzalah. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Oleh karenanya setiap kali kita membaca Al-Quran biasanya digoda sama setan, diingatkan ini, diingatkan itu. Karena setan gak pengen kalau kita sibuk dalam membaca Al-Quran. Kalau kita sholat, kalau kita beribadah kepada Allah. Dia ingin memalingkan kita dari ibadah. Ya, dan dianjurkan bagi kita juga ketika membaca Al-Quran untuk membaca Bismillah. Ya, kecuali surat At-Taubah. Setiap surat hendaknya bagi kita untuk mengawalinya dengan Bismillah. Agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ta'awud, ya, berlindung kepada Allah dari godaan setan supaya kita terhindar dari godaan-godaan setan. Kalau basmalah supaya kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu, ya, dua-duanya sangat dibutuhkan oleh seorang hamba ketika membaca Al-Quran. Di antara adab membaca Al-Quran juga adalah hendaknya bagi kita membaca Al-Quran dengan tertil, sesuai dengan tajwidnya. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Bahkan kalau kita bisa memperindah suara kita lebih bagus. Ya, agar kita lebih meresapi apa yang kita baca. Nabi SAW bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Ya, kita kalau dengarkan suara imam atau orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang tartil, dengan suara yang bagus, itu bisa lebih menggetarkan dan melembutkan hati kita. Maka kita dianjurkan untuk belajar tajwid, belajar tahsin, ya, sebisa mungkin agar kita semakin bagus bacaan Al-Quran kita sesuai dengan kaidah-kaidah. Dan hal yang paling penting di antara adab membaca Al-Quran adalah hendaknya kita membaca Al-Quran itu dengan menghadirkan hati. Dengan meresapi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Tadabbur Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi orang yang memiliki hatinya. Ya, mengikhlaskan niatnya. Dan dia pasang telinganya. Dan dia menggunakan akal pikirannya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hadirkan hati kita. Ya, berusahalah untuk meresapi dan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar huruf-huruf hijaiyah. Ya, bukan hanya sekedar tulisan, bacaan, tetapi dia memiliki kandungan makna yang sangat, ya, berfaedah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan agar mereka mentadaburi Al-Quran dan agar orang-orang yang cerdas mengambil faedah darinya. Demikian beberapa adab kita membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk ahlul Quran. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.